Dalam berumah tangga, masalah kecil maupun besar kerap bermunculan. Terutama bagi pasangan yang baru saja menikah, masing-masing mulai mengenal kekurangan dari pasangannya. Disinilah kadar cinta setiap pasangan itu diuji. Karena cinta pada hakikatnya bukan mengagumkan apa yang dimiliki pasangan, melainkan bagaimana bisa memahami kekurangan pasangan kemudian melengkapinya dengan kelebihan kita. Tulisan yang diunggah pemilik akun Nahi Ahmad Syafi'i di grup Google Belajar Islam ini sangat menyentuh. Selera makanku mendadak punah. Hanya ada rasa kesal dan jengkel yang memenuhi kepala ini. Duh, betapa tidak gemas, dalam keadaan lapar memuncak seperti ini, makanan yang tersedia tak ada yang memuaskan lidah. Sayur sop rasanya manis bak kolak pisang, sedang perkedelnya asin tak ketulungan. Umi, kapan kamu dapat memasak dengan benar? Selalu saja, kalau tak keasinan, kemanisan, kalau tak keaseman, ya kepedesan. Ya, aku tak bisa menahan emosi untuk tak menggerutu. Sabar Bei, Rasulullah juga sabar terhadap masakan Aisyah dan Khadijah. Katanya mau kayak Rasul? Ucap istriku kalem. Iya. Tapi Abi kan manusia biasa. Abi belum bisa sabar seperti Rasul. Abi tak tahan kalau makan terus-menerus seperti ini. Jawabku masih dengan nada tinggi. Mendengar ucapanku yang bernada emosi, kulihat istriku menundukkan kepala dalam-dalam. Kalau sudah begitu, aku yakin pasti air matanya merebak. Sepekan sudah aku keluar kota. Dan tentu, ketika pulang benak ini penuh dengan jumput-jumput harapan untuk menemukan Baiti Jannati di rumahku. Namun apa yang terjadi? Ternyata kenyataan tak sesuai dengan apa yang kuimpikan. Sesampainya di rumah, kepalaku malah mumet 7 keliling. Bayangkan saja, rumah kontrakanku tak ubahnya laksana kapal pecah. Pakaian bersih yang belum disetrika menggunung di sana-sini. Piring-piring kotor berpesta pora di dapur, dan cucian, wow, berember-ember. Ditambah lagi aroma bau busuknya yang menyengat, karena berhari-hari direndam dengan deterjen tapi tak juga dicuci. Melihat keadaan seperti ini aku cuma bisa beristighfar sambil mengurut dada. Umi, bagaimana Abi tak selalu kesal kalau keadaan terus-menerus begini, ucapku sambil menggeleng-gelengkan kepala. Umi, istri Syolihah itu tak hanya pandai ngisi pengajian, tapi dia juga harus pandai dalam mengatur tetek bengek urusan rumah tangga. Harus bisa masak, nyetrika, nyuci, jahit baju, bersihin rumah. Belum sempat kata-kataku habis sudah terdengar ledakan tangis istriku yang kelihatan begitu pilu. Ah, wanita gampang sekali untuk menangis, batinku. Sudah diam Mi, tak boleh cengeng. Katanya mau jadi istri Syolihah? Istri Syolihah itu tidak cengeng, bujuku hati-hati setelah melihat air matanya menganak sungai. Gimana nggak nangis? Baru juga pulang sudah ngomel-ngomel terus. Rumah ini berantakan karena memang Umi tak bisa mengerjakan apa-apa. Jangankan untuk kerja, jalan saja susah. Umi kan muntah-muntah terus, ini badan rasanya tak bertenaga sama sekali, ucap isteriku diselingi isak tangis. Abi nggak ngerasain sih bagaimana maboknya orang yang hamil muda, ucap isteriku lagi, sementara air matanya kulihat tetap merebak. Hamil muda? Subhanallah. Alhamdulillah. Bei, siang nanti antar Umi ngaji ya, pinta isteriku. Aduh, Mi. Abi kan sibuk sekali hari ini. Berangkat sendiri saja ya, ucapku. Ya sudah, kalau Abi sibuk, Umi naik bis umum saja, mudah-mudahan gak pingsan di jalan, jawab isteriku. Loh, kok bilang gitu, selaku? Iya, dalam kondisi muntah-muntah seperti ini kepala Umi gampang pusing kalau mencium bau bensin. Apalagi ditambah berdesak-desakan dalam bis dengan suasana panas menyengat. Tapi mudah-mudahan sih gak kenapa-kenapa, ucap isteriku lagi. Ya sudah. Kalau begitu naik bajai saja, jawabku ringan. Pertemuan dengan mitra usahaku hari ini ternyata diundur pekan depan. Kesempatan waktu luang ini kugunakan untuk menjemput isteriku. Entah kenapa hati ini tiba-tiba saja menjadi rindu padanya. Motorku sudah sampai di tempat isteriku mengaji. Di depan pintu kulihat masih banyak sepatu berjajar, ini pertanda acara belum selesai. Kuperhatikan sepatu yang berjumlah 8 pasang itu satu persatu. Ah, semuanya indah-indah dan kelihatan harganya begitu mahal. Wanita, memang suka yang indah-indah, sampai bentuk sepatu pun lucu-lucu, aku membatin. Mataku tiba-tiba terantuk pandang pada sebuah sendal jepit yang diapit sepasang sepatu indah.
Kuperhatikan ada inisial huruf M tertulis di sandal jepit itu. Duh! Hati ini menjadi luruh. Oh! Bukankah ini sandal jepit istriku? Tanya hatiku. Lalu segera kuambil sandal jepit kumal yang tertindih sepatu indah itu. Tes! Air mataku jatuh tanpa terasa. Perih nian rasanya hati ini, kenapa baru sekarang sadar bahwa aku tak pernah memperhatikan istriku. Sampai-sampai kemana-mana ia pergi harus bersandal jepit kumal. Sementara teman-temannya bersepatu bagus. Maafkan aku Maryam, pinta hatiku. Krek, suara pintu terdengar dibuka. Aku terlonjak, lantas menyelinap ke tembok samping. Kulihat dua uhti berjalan melintas sambil menggendong bocah mungil yang berjilbab indah dan cerah, secerah warna baju dan jilbab umminya. Beberapa menit setelah kepergian dua uhti itu, kembali melintas uhti-uhti yang lain. Namun, belum juga kutemukan Maryamku. Aku menghitung sudah 8 orang keluar dari rumah itu, tapi istriku belum juga keluar. Penantianku berakhir ketika sesosok tubuh berabaya gelap dan berjilbab hitam melintas. Ini dia mujahidahku, pekik hatiku. Ia beda dengan yang lain, ia begitu bersahaja. Kalau yang lain memakai baju berbunga cerah indah, ia hanya memakai baju warna gelap yang sudah lusuh pula warnanya. Diam-diam hatiku kembali dirayapi perasaan berdosa karena selama ini kurang memperhatikan istri. Ya, aku baru sadar, bahwa semenjak menikah belum pernah membelikan sepotong baju pun untuknya. Aku terlalu sibuk memperhatikan kekurangan-kekurangan istriku, padahal di balik semua itu begitu banyak kelebihanmu, wahai Maryamku. Aku benar-benar menjadi malu pada Allah dan Rasul-Nya. Selama ini aku terlalu sibuk mengurus orang lain, sedang istriku tak pernah kurusi. Padahal Rasul telah berkata, yang terbaik di antara kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Sedang aku? Kenapa pula aku lupa bahwa Allah menyuruh para suami agar menggauli istrinya dengan baik. Sedang aku terlalu sering ngomel dan menuntut istri dengan sesuatu yang ia tak dapat melakukannya. Aku benar-benar merasa menjadi suami terzalim. Maryam, panggilku, ketika tubuh berabaya gelap itu melintas. Tubuh itu lantas berbalik ke arahku, pandangan matanya menunjukkan ketidakpercayaan atas kehadiranku di tempat ini. Namun, kemudian terlihat perlahan bibirnya mengembangkan senyum. Senyum bahagia. Abi, bisiknya pelan dan girang. Sungguh, baru kali ini aku melihat istriku segirang ini. Betapa manisnya wajah istriku ketika sedang kegirangan, kenapa tidak dari dulu kulakukan menjemput istri, sesal hatiku. Esoknya aku membeli sepasang sepatu untuk istriku. Ketika tahu hal itu, senyum bahagia kembali mengembang dari bibirnya. Alhamdulillah, jazakallahu, ucapnya dengan suara mendalam dan penuh ketulusan. Maryamku, lagi-lagi hatiku terenyuh melihat polahmu. Lagi-lagi sesal menyerbu hatiku. Kenapa baru sekarang aku bisa bersyukur memperoleh istri zuhud dan iffah sepertimu? Kenapa baru sekarang pula ku tahu betapa nikmatnya menyaksikan matamu yang berbinar-binar karena perhatianku?